Sahabat Salom, Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah. Renungan kita hari ini terambil dari Roma 11 ayatnya 1 sampai ke 36. Sekali lagi pada sahabat kita, renungan kita, bacaan kitab suci ini ambil dari Roma 11 ayatnya 1 sampai selesai. Tolong satu orang membaca. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa kamu yang menopang akar itu, bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegar tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih
Tuhan oleh karena nenek moyang. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Tuhan, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma ini ada 36 ayat. Jadi jemaat atau darah itu harus baca dengan lengkap. Baiknya saudara itu baca Roma ini berulang-ulang. Kenapa saya mengatakan ini? Ini kitab yang kita pegang ini kan masuk di Indonesia itu sudah ratusan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini kita baca, dan memang harus kita baca kitab suci ini, kita pelajari. Berapa sahabat yang lalu saya sudah khotbahkan supaya kita mempelajari, kita merenungkan untuk apa sih kita membaca kitab suci, apa sih gunanya. Bagi saya yang membaca setiap hari itu sangat berguna, supaya kita itu tahu kebenarannya, supaya kita tahu ceritanya kayak apa, supaya kita ini tidak ditipu, supaya kita itu tidak dibohongi. Selama 23 tahun saya baca berurutan, sehingga saya ketemukan di dalamnya. Ada juga terjemahannya yang salah, dan juga banyak sekali namanya ayat-ayat siluman. Banyak yang disusun-susunkan, sehingga banyak orang tidak memperhatikan lagi hukum Tuhan, tidak pedulikan lagi namanya Taurat, malah mereka berusaha untuk dibuat. Ini fakta loh ya. Jadi mereka berusaha dari generasi ke generasi sampai detik ini. Benar-benar ini manusia ini sangat jahat, mengajarkan dari mimbar supaya namanya Taurat itu ditinggalkan saja. Apalagi kalau ketemu namanya ayat-ayat siluman di dalamnya, bahwa Taurat itu tidak mengajarkan kasih. Ya. Ada banyak sekali di dalam itu bahwa Taurat itu tidak sempurna. Seolah-olah Taurat itu tidak bawa kehidupan. Ya. Banyak orang pengajar-pengajar di mimbar ini yang mengajari tidak benar, tidak sesuai lagi isi kitab sucinya. Makanya sekarang ada namanya perjanjian baru, ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, dengan adanya perjanjian baru, makanya yang lama itu dibuang kata dari mimbar. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kita pegang kitab suci ini yang diterbitkan oleh Lembaga Kitab Indonesia, ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya sudah selidiki kitab suci ini berulang-ulang, ya, sudah 160 sekian itu, ya, 169 kali. Saya tidak pernah ketemukan bahwa Tuhan itu sudah adakan perjanjian baru. Ya, jadi ingat baik-baik ya, saya tidak pernah ketemukan,
Ya, satu ayat pun atau satu pasal pun bahwa Tuhan sudah mengajarkan ada perjanjian baru zaman rasul tidak saya ketemukan. Jadi ini ya, saya tidak ketemukan. Ya, karena saya ini baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali. Ya. Sehingga saya mengatakan tahun ini saya baca itu dari Januari kemarin, Februari ini sudah masuk ke 3 kalinya dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 3 kali, mau masuk ke 4 kalinya. Ya, mau masuk 4 kalinya, saya sudah masuk lagi di 2 Tawarik. Ya, mau selesaikan nanti mungkin akhir Februari ini sudah 4 kali. Ya, saya baca kitab suci ini, saya tidak ketemukan. Makanya mari saudara perhatikan baik-baik ini namanya Roma 11. Roma 11 ini ada namanya orang Israel dan bukan orang Israel. Makanya ada kata cabang asli dan cabang tempelan, cabang liar, gitu kan? Ya. Jadi jangan saudara-saudara ini membaca seolah-olah Israel tidak ada lagi, seolah-olah Israel sudah dibuang, nggak ada lagi. Termasuk juga namanya Taurat ini, kan begitu. Itulah yang terjadi sampai saat ini, gitu. Coba, itu yang terjadi. Bagaimana Taurat ini harus dibuang. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, makanya banyak orang yang salah nangkap. Apakah mereka ini salah nangkap atau disengaja? Kalau saya lihat itu kebanyakan sengaja. Yakin benar-benar sengaja. Mereka incar betul-betul ini namanya hukumnya Tuhan, yang kelima kitab ini untuk dibuang. Nah, kalau sudah dibuang ini saudara, sudah ditinggalkan namanya 5 kitab Tuhan ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, pasti fatal. Dan memang fatal. Ini fatal loh saudara. Ya. Makanya kalau kita baca tadi ada namanya akar. Ya. Ada pohonnya dan ada akarnya. Coba. Pohon itu dia bertumbuh terus harus ada akarnya. Kalau tidak ada akarnya, apa yang terjadi? Halo? Mati. Kalau sudah tidak ada akarnya, mati. Inilah yang diincar, yang kebanyakan orang di dunia ini diincar akarnya supaya ini dibuang. Hati-hati saudara. Ya, ini kan sudah dari generasi ke generasi mereka incar betul-betul hukumnya Tuhan untuk ditinggalkan. Kenapa seperti itu? Supaya mereka bebas melakukan namanya dosa, kejahatan. Ya, akhirnya kalau sudah seperti itu, akibatnya apa? Ya, mati. Kalau engkau mati itu langsung mati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kau mati secara pelan, kalau akarnya ini diambil-ambil terus tidak, kira-kira pohon itu langsung mati nggak atau dia lemes dulu gitu baru dia mati? Ada proses nggak? Waktu pohon ini diambil akarnya sudah tidak ada akar, langsung ini pohon ini langsung mati nggak? Kan tidak langsung mati. Ada prosesnya. Begitu juga lah nanti, ya, apa sih akar? Yang dimaksud itu pohonnya apa? Yang dimaksud itu cabangnya apa? Mari kita pelajari kitab suci ini dengan baik. Ya, jangan pakai emosi. Ya, jangan pakai emosi. Kalau engkau pakai emosi, makanya apapun yang kau dengar di hari ini itu sia-sia. Kecuali hari ini kau ada tempat ini, tempat ibadah, ya, malamnya engkau sudah persiapkan. Siapkan catatan, ballpoint, dan engkau tulis. Sesudah nanti ibadah ini, kau baca ulang lagi, kau renungkan, pasti kau selamat. Yakin benar-benar engkau selamat. Karena ini yang kita baca hari ini, banyak orang yang salah tafsir. Contohnya, yang namanya ayat 5. Ayat 5 tadi, Roma 11, coba ayat 5. Perhatikan itu ada kasih karunia di situ. Ini yang disalah tafsir. Coba baca dulu. Ini yang disalah tafsirin. Banyak sekali yang salah tafsir. Akhirnya apa? Mati konyol. Baca ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tinggal sisa ini menurut namanya pilihan kasih karunia, dibaca di situ. Kalau kita baca ayat 4-nya, halo, ayat 4-nya. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal.
Kalau orang menyelidiki kitab suci, ini kan ayat kutipan. Ya, jadi ingat ya, ini ayat yang kamu baca tadi ayatnya 4, ini ayat kutipan. Kalau kita baca nanti aslinya, baru kita tahu. Ya kan gitu. Ini kan kutipan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Ini kan kutipan dari namanya 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Coba yang kencang dibaca. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jangan dipotong di situ. Makanya penting sekali namanya. Kalau kamu baca namanya 1 Raja-Raja 19, siapa di sana yang dia katakan pulanglah, nanti masih ada yang saya simpan. Jangan dipotong di situ. Jangan di 18 ya. Coba baca yang dari atas ya, yang 17-nya, ayat 17-nya. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Makanya ini perlu kita selidiki kitab suci ini, kita baca dengan baik, dengan kita baca dengan berurutan dan Kejadian sampai Wahyu, baru kita sadar yang dimaksud di sana itu adalah namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini dikejar-kejar oleh namanya Isabel, gitu, istri daripada namanya Raja Ahab. Ya. Ahab itu punya istri bernama namanya Isabel ini. Ya. Isabel ini bukan perempuan namanya Israel, tapi dia perempuan Sidon. Ya. Raja anaknya Raja Sidon, namanya Isabel ini mengejar-ngejar namanya Elia ini. Akhirnya pergilah ke Gunung Horeb sana, ke Gunung Tuhan, mengadukan di sana. Dia mengadukan bahwa di Israel itu Tuhan tidak ada lagi satu manusia pun kecuali saya satu-satunya. Saya satu-satunya sendiri pun ini sekarang dikejar-kejar, mau dibunuh. Makanya kata Tuhan, pulanglah. Ya, masih ada namanya 7.000. Jangan hanya 7.000-nya di situ. Makanya baca 17-nya. 17 ayat 17 tadi bilangnya 1 Raja-Raja 19 ayat 17 tadi mengatakan, ya, pergilah pulanglah urapi nanti Asael, ya, Yehu dan Elisa. Siapa yang lolos dari pedangnya namanya Asael akan dibunuh oleh namanya Yehu. Ya. Siapa yang lolos dari pedangnya Yehu dibunuh oleh namanya Elisa. Itu yang dimaksud, ada sisa nanti itu. Ya, yang tidak pernah mengucapkan namanya memanggil Baal. Ya, ada itu di utara itu ada 7.000 nanti. Saya sisakan. Coba kalau kita baca lengkap namanya 1 Raja-Raja dari tadi 19 sampai 2 Raja-Raja di sana, baru kita sadar di situ. Zaman Yehu itu semua dihabisi namanya nabi-nabi Baal maupun nabi-nabi Asera sudah dibunuh. Sampai keluarganya nama pun Ahab sendiri pun sampai anak-anaknya dihabisi semua. Itu yang dimaksud, saudara. Makanya jangan telan-telan bulat-bulat di situ. Seorang-orang sekarang memposisikan diri, dia ini nanti yang diselamatkan. Saya termasuk namanya 7.000. Ya, jangan pede-pede dulu, termasuklah saya lah ini namanya termasuk 7.000. Baca kitab suci yang lengkap. Yang dimaksud yang diselamatkan itu yang benar-benar pegang namanya hukumnya Tuhan. Ya, yang mengaku bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain, itu yang diselamatkan. Ya, makanya banyak orang yang pakai ini tadi. Oh, kalau kita selamat itu karena kasih karunia Tuhan. Dia potong di situ. Coba kalau dia baca lengkap, khususnya yang namanya Galatia 1 ayat 5, coba ya. Galatia 1 ayat 5. Perhatikan di situ. Makanya banyak orang-orang penipu-penipu namanya di mimbar ini dipotong-potong di situ. Oh, kalau kita selamat ini karena namanya bukan karena Taurat, bukan karena ini, tapi diselamatkan kita oleh kasih karunia. Ya, tapi kalau kita baca namanya Galatia 1 ayatnya 5, Roma 1 ayatnya 5, kan sangat jelas di situ. Coba baca.
Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ternyata mereka memperoleh kasih karunia tadi itu menuntun orang ya supaya benar-benar mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan, Tauratnya tadi ya, supaya benar-benar itu pegang nama Yahweh ini. Itu yang diselamatkan. Ya. Kalau kita baca lagi Galatia namanya 4 ayat 4 sampai 5 kan sangat jelas di situ yang diselamatkan siapa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Coba bayang kalau kita baca lengkap firman Tuhan itu, tidak kita telan bulat-bulat ajaran-ajaran yang tidak benar dari mimbar ini, pembohong-pembohong ini dipakaikan kita tadi ini. Roma 11 ayatnya 5. Oh, kita selamat itu karena kasih karunia. Terus seenak lu ganti namanya nama Tuhan, kau ganti nama yang tidak diperintahkan. Tauratnya tuh kau tinggalkan, Sabatnya kau buang, kau injak-injak. Akhirnya lu bilang, oh saya termasuk 7.000. Ya, saya termasuk 7.000. Coba kan, baca kitab suci yang benar. Dia datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang namanya patuh kepada namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya. Gitu? Gitu? Dia datang di bumi ini menebus orang-orang, ya, orang-orang yang patuh kepada namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya. Ya. Banyak orang salah paham. Bukan salah paham, kadang-kadang mereka sengaja loh saudara. Coba kalau sudah seperti ini mau selamat, mau selamat, kita, oh karena kita selamat sekarang ini karena kasih karunia saja. Ada pengorbanannya Yesus di ayat salib. Ada, akhirnya banyak orang yang mati konyol, gitu? Banyak yang mati konyol loh saudara. Ingat baik-baik lah ya. Saya tinggalkan 7.000, makanya baca lengkap itu. Kenapa ditinggalkan? Kenapa tidak disentuh oleh pedang? Kenapa tidak disentuh oleh namanya penyakit? Karena mereka patuh kepada namanya hukumnya Tuhan. Ya. Makanya pada waktu namanya Elia itu, kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 18 di sana, ya, cobalah panggil namanya ini nabi-nabimu yang sekian ini. Misalnya namanya apa Baal ada 450, Nabi Asyera 400, kan kamu kan 900-an ini. Coba deh kita adu, panggilan nama Tuhanmu dan saya panggil nama Yahweh kan gitu ya. Yang memanggil nama Yahweh itu, itulah yang di apa? Selamatkan. Itulah yang dijaga, itu yang dilindungi. Kalau hanya kau baca sepotong-sepotong gitu kan, itu kadang-kadang mereka juga bilang, jangan apa? Jangan penggal. Mereka juga ikut juga ngomong itu, jangan dipenggal-penggal ayat. Padahal dia sendiri pun gak pernah dia baca kitab suci itu. Seenak-enaknya dia ngomong kan gitu kan, coba kan ya. Ya saya mengatakan ini kan saya ada pasalnya, ada ayatnya ya. Makanya kalau kau baca selanjutnya tadi, jangan dulu loh kau bermegah-megah loh ya. Jangan dulu kau bermegah-megah, karena yang dipotong itu apa? Cabang aslinya. Ya, jangan bermegah-megah dulu, ya. Baca dulu yang lengkap, kan gitu, ya. Ingat ya, kalau dia tidak disayangkan namanya yang aslinya, pasti kamu juga tidak akan bisa. Halo, ya. Ingat baik-baik katanya ya. Aslinya saja pun ini, aslinya yang dimaksud ini adalah orang-orang Israel, ya. Kamu ini kan ditempel doang. Makanya tadi ayat 17 coba. Ayat 17. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Coba, ya. Jadi kita ini kan cabang ditempelkan.
ditempelkan, ada ya tadi yang dipotong-potong kan gitu. Makanya 18 bilang apa bacanya? Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Coba sekarang saudara, jangan sombong-sombong dulu, jangan juga tawa-ketawa dulu. Ingat baik-baik ya, yang menopang kamu adalah akarnya. Coba, yang menopang kamu tuh akarnya. Akarnya yang dimaksud ini apa? Halo, yang dimaksud akar itu adalah hukumnya tuh Tuhan. Tauratnya itu adalah akarnya. Nah, kalau sampai nanti akarnya ini kau buang tadi, mau jadi apa? Akhirnya apa? Yang tadi ini yang ditempel nggak mungkin akan nempel, nggak mungkin akan hidup, akan dengan sendirinya lepas. Dia tidak. Saya ini kan saya sambung-sambung. Ya, misalnya di pohon ada namanya pohon kamboja, nanti ada yang merah, ada yang putih. Saya sambungkan, saudara. Ya, saya sambungkan. Tapi saya sambungkan itu yang sudah punya akar, saudara. Ya, gak mungkin kalau tidak akarnya saya sambung, tidak mungkin saya sambung, pasti busuk, kan gitu. Harus ada akarnya. Nah, ada akarnya saya potong atau saya cacat sebelahnya, baru saya tempel, gitu kan. Nanti dia akan hidup karena ada akarnya. Yang menopang itu adalah akarnya. Tidak demikian sekarang ini, dari generasi ke generasi, bagaimana namanya akar ini mereka mau akhirnya apa? Kalau engkau sudah buang akarnya, coba kan mati. Makanya sekarang ini saya mau beritahukan ya, dengan mereka incar, mereka tinggalkan namanya Taurat, khususnya namanya Sabatnya ini, hari Sabatnya ini, saya mau beritahukan ini, itu luar biasa loh saudara. Ya, mereka tinggalkan ini Sabatnya ini termasuk akarnya. Akar nggak Sabat itu? Karena ini Sabat ini hari yang diberkati, dan Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk namanya mengganti Sabatnya. Tidak ada pasal manapun, ayat manapun. Tapi ini yang dari mimbar ini yang berbekal dirinya dengan dokter-dokternya. Oh, kalau begitu sekarang dia bikin buku untuk namanya melegalkan, untuk mensahkan itu dosa-dosanya. Akhirnya apa? Banyak orang kenapa sih sekarang itu gampang sekali diserang kita ini? Padahal dalam kitab suci tubuh kita adalah baiknya baiknya Elohim nggak? Ya? Tubuh kita itu adalah baiknya Elohim. Bagaimana Elohim itu dia pakai tubuhmu kalau namanya hukumnya tolak, sudah. Coba. Akhirnya apa? Banyak orang yang mati marah, saudara. Kalau dia langsung mati itu agak mendingan deh. Tapi kalau mati kudu sudah pelan. Akibat sekarang itu dibuang namanya akan dibuang namanya Taurat ini, mengajarkan orang yang tidak benar. Cobalah saudara, renungkan ini. Bacalah Roma ini. Ya. Makanya ayat 21 mengatakan apa? Ayat 21 mengatakan apa? Sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau dia sudah tidak menyayangkan namanya, kalau ada pelanggaran kejahatan Israel ini, kamu juga pun tidak akan dibuang, saudara. Kalau engkau baca selanjutnya, ya, kenapa saya angkat ini? Karena sering saya angkat namanya apa? Matitia 5 ayatnya 17. Coba baca lagi. Ini dia harus dibaca ulang-ulang. Syukur-syukurlah ada orang yang benar-benar renungkan ini dibaca. Ya. Yesaya Matitia 5 ayat 17 sampai 20 yang keras apanya? Supaya pendengar ini baca, dengan dia baca tadi Roma 11 ini, harus dia baca juga namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum menyiap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan
mengerjakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba kan, ini kan ditulis oleh namanya Matitya, zaman Tuhan Yesus. Sedangkan Roma ini, Yesua sudah kembali ke aslinya. Jadi Yahweh itu kembali kepada aslinya. Dia menjadi lagi Roh Kudus, kan begitu kan? Roh Kudus itu menjadi seorang manusia dan kembali lagi ke aslinya. Baru ada suratnya namanya Rasul Saul. Karena Roma ini ditulis oleh namanya Rasul Saul, jadi ada jenjang waktu sekian. Gitu? Tinggal lu pilih mana? Lu pilih perkataannya Yesua sendiri atau perkataannya Rasul Saul? Banyak sekali surah-surah Saul yang dipelintir. Luar biasa dipelintir. Gitu? Ada namanya ayat-ayat siluman. Tapi ingat baik-baik ya, zaman namanya Raja Daud. Raja Daud itu raja benar loh saudara. Akhirnya dialah yang kembalikan benar-benar hukum Tuhan. Jadi Daud itu dikembalikan betul-betul seperti zamannya Moses saudara. Ya, semua dikembalikan supaya orang-orang tuh mencintai namanya hukumnya Tuhan saudara. Ya, zaman Daud loh saudara. Ya, bagaimana Daud itu mengajarkan orang bahwa namanya Taurat itu kekal. Daud mengajarkan loh saudara ya, Taurat itu akan kekal. Coba baca satu Tawarik 16. Karena satu Tawarik 16 ini zaman Raja Daud. Coba satu Tawarik 16 ayatnya 14 sampai 18 yang keras. Dialah supaya orang ini dengar ini saudara. Ya? Dialah yang Tuhan kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham yang akan sumpahnya kepada Yitzhak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Coba saudara, perjanjian itu namanya kan? Ini kan zaman Raja Daud itu raja benar. Sehingga pada waktu Tuhan Yahweh itu menjadi manusia, ambil dari keturunan namanya Raja Daud. Karena Yosef itu keturunan Raja Daud saudara. Ya. Jadi Yahweh itu menjadi manusia, menjadi anak manusia, ambillah namanya dari tubuhnya apa? Dari keturunannya Raja Daud. Raja Daud itu raja benar, mengajarkan orang Israel bahwa Taurat itu kekal. Sehingga pada waktu namanya Yahweh itu menjadi manusia, peringatkan kepada nelayan, jangan sampai kamu sangka ya, bahwa saya datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik satu iota. Catat ini. Nah kemudian hari kalau ada tulisan-tulisan sana yang tidak jelas bahwa Taurat itu akan dibuang, ya saya tidak tahu. Karena memang banyak sekali di dalamnya diselip-selipkan. Ini adalah kejahatan. Makanya kalau baca selanjutnya tadi Matitya 5 ayatnya 43, coba baca, ini diselipkan. Ini sengaja ini supaya namanya Taurat tadi atau akarnya tadi dibuang, dengan kau buang akarnya kau tanggung risikonya. Coba baca namanya Matitya 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Coba diselipkan di situ, bencilahmu. Perbuatan siapa ini? Ini adalah kaki tangannya iblis. Ya, kaki tangannya iblis supaya namanya hukumnya Tuhan itu karena ajaran tadi kenapa saya mengatakan itu di kaki tangannya iblis ini dari generasi ke generasi? Kalau engkau baca namanya 44-nya, Matitya 5 ayat 44-nya. Coba perhatikan di situ. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Diselipkan di sana. Jadi kasihlah musuhmu, berdoalah kepada
yang menganiaya engkau. Jadi seolah-olah itu zaman ini kan inilah perjanjian baru yang dimaksud. Karena perjanjian baru ini adakah? Coba ini adakah kejahatan betul-betul diselipkan di situ, bencilah mu. Pada tulisan aslinya, kalau engkau baca namanya Imamat 19 ayat 18, tidak demikian, tidak ada namanya bencilah musuhmu. Coba baca, ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Coba kan tidak ada di situ kata benci. Makanya juga banyak saya ayat-ayat siluman ini, kaki tangannya iblis itu dimasukin sana, sehingga sekarang itu kalau mendengar namanya Taurat itu namanya buang aja Taurat ini, buang aja. Makanya mereka buang namanya Sabatnya, ya, dibuang ini Sabat sehari yang diberkati. Karena setiap namanya hari Sabat itu Tuhan datang untuk memberkati. Coba sekarang digantikan, saudara, ya. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa, ya? Coba kan, kalau ditanya pasti mereka pakai jawaban 5, pasti mereka ambil dari Roma 14, saudara, ya. Mereka pakai itu. Ini yang di mimbar ini, saudara. Coba di mimbar itu satu orang, di depannya itu berapa orang? Apalagi sekarang di YouTube. Coba sekarang di YouTube itu, saudara, dibaca namanya di YouTube maupun di Facebook itu dibaca, ditontonin seluruh dunia. Coba berapa orang yang mereka bunuh? Ya, akhirnya apa sekarang? Penyakit merajalela. Kalau engkau kena penyakit langsung kau mati, gak ada masalah. Tapi kalau kau mati pelan, gitu. Coba sekarang kalau kau sakit, kau korbankan semuanya deh, sampai harta-hartamu terkuras. Ya, padahal kalau kau perhatikan namanya apa? Taurat itu dijamin, saudara. Dijamin makananmu. Kemarin kan saya khotbah Sabat yang lalu masalah perpuluhan. Coba kalau tanya orang Kristen yang miliaran itu namanya perpuluhan sah enggak? Mereka bilang itu sah. Coba kan, tanya sama mereka. Coba, perpuluhan enggak? Wah, perpuluhan itu mutlak. Mereka jaga baik-baik. Tapi mereka pakai pasal di mana? Pakai pasal di surat di Maliaki, sudah saya kupas kemari. Coba kan miris. Kalau sudah tinggalkan Taurat mau jadi apa? Ini kan seperti akarnya, ya? Makanya Daud sendiri diperingatkan gitu loh, bahwa namanya Taurat ini kekal. Akhirnya waktu datang di bumi ini, ingat baik-baik. Bukan saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota? Neraka. Mengadakan orang lain. Akhirnya apa? Nanti neraka loh. Maka dia bilang kamu tidak lebih benar dari mereka ahli-ahli ini. Kamu tidak masuk dalam kerajaan. Tidak dipedulikan ini. Dan kalau orang pun sekarang ini mendengar ini, mereka buang muka juga. Coba kan, kenapa mereka silo dengan namanya pikirnya pendeta? Ya, mereka bilang kasihan dok, dia kan sudah sekolah di luar negeri. Kalau di sekolah yang negeri ini dia adakan yang benar kan tidak masalah. Tapi kalau dia matikin engkau, dia kuras hartamu, ini yang jadi masalah. Ya? Kenapa saya bilang kan banyak juga keluarga korban. Saya sudah sampaikan, ya, mereka tidak peduli. Coba kan, mereka pakai ukuran dengan rumah ibadahnya mewah. Itu dokter sekolahnya ke luar negeri. Saya tidak salah kalau sekolah sampai manapun, sampai ke langit. Ya, yang saya persalahkan itu kalau kau adakan orang yang tidak sesuai namanya isi kitab suci, itu yang saya persalahkan. Akhirnya banyak orang mati konyol. Coba kan kalau saya lihat perempuan itu kalau sakit kanker, payudaranya digerogotin, ya, dihabisin sampai mati. Apakah Tuhan itu ada ajarannya? Dia izinkan namanya baik sucinya, baiknya dia itu, tubuhmu itu tercabik ceria. Kan dia tidak. Aku datang di bumi ini menanggung semua penyakit
Coba saudara, kalau kau baca namanya Matius 8 ayat 17 kan sangat jelas. Menanggung penyakit. Kenapa kita kena penyakit? Kenapa kita kena bencana? Karena itu tadi kita tinggalkan apa? Kita akarnya kita buang. Kalau kau sudah buang akarnya, maka pasti lu mati sudah. Ya. Coba kan. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya. Apakah orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti ini? Halo? Kau tinggalkan Tauratnya tadi, kau berusaha ini akarnya kau buang tadi ini. Apa kau selamat? Makanya banyak orang yang salah tafsir. Banyak orang gagal paham. Yang kebanyakan gagal paham itu adalah orang-orang yang punya titel. Ya toh? Sampai saat ini. Coba kalau kita baca namanya Matius 23 di sana, itu kan lengkap sekali. Hai kamu ahli-ahli Taurat pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan mereka pembuat kejahatan ini? Ya, mereka tidak mengenal Tuhan lagi, mereka gantikan nama Tuhan bernama Adonai atau Hasem. Mereka gantikan lagi Taurat ini, mereka tidak peduli lagi namanya hukumnya Tuhan. Mereka bikin namanya buku tandingan yang bernama Talmud, saudara. Ya? Itulah akibatnya sehingga sampai saat ini Yerusalem itu tidak dibangun. Ya, karena makin jahatnya ini manusia-manusia ini. Ya, makanya banyak sekali aliran-aliran sana itu masak-masaknya. Coba kan, apakah dia ajarkan Tuhan? Dia tidak pernah ajarkan itu. Dia hanya mengajarkan itu supaya ini namanya kelima kitab ini, Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan piara. Yang dia tuntut juga tidak sulit-sulit banget. Ya, tidak sulit-sulit banget loh saudara. Ini kejahatan manusia loh saudara. Coba kalau kita baca namanya Matius 7, ya, kita baca, ya, makanya Matius 7 itu, ya, Taurat itu sebagai pondasi. Tapi kalau kau buang namanya Taurat, yaitu tadi yang tidak ada namanya pondasinya, akhirnya kalau datang banjir, akhirnya rubuhlah namanya bangunan. Artinya kita tidak jadikan Taurat hukumnya Tuhan sebagai pondasi. Makanya itu tadi, ya kan? Kau lolos namanya penyakit, malapetaka, lu lolos dari malapetaka sampai lu makan saja pun udah susah setengah mati. Apakah dalam Taurat itu diajarkan seperti itu? Karena tidak kan dijamin semua. Dengarkan, lakukan firman-Mu, penyakit itu aku jauhkan, malapetaka aku sekalipun sebelah kananmu 1000, kirimu 1000, sebelah kanan 10.000, dia tidak akan menimpamu. Oh kan nontonin aja, kan begitu. Berikan kepada orang-orang yang tidak mengenal, yang menolak, kan sangat jelas itu namanya Mazmur 91, ya, yang 16 ayat. Apalagi itu kan si jamin, tapi sekarang ini dari mimbar merusak. Yang merusak ini tidak tanggung-tanggung. Mereka pakai namanya gelarnya. Jadi orang-orang jemaatnya ini tidak lihat lagi tulisan-tulis di dalam. Dia tersilo dengan namanya doktornya. Dia silo dengan pendidikannya luar negeri. Nah kalau sudah seperti ini, apa kalau itu Tuhan menyelamatkan? Itu kaum musuhnya Tuhan. Coba kan. Karena sekarang orang ini menggiring orang masuk namanya neraka pakai namanya surat-suratnya Rasul Saul. Sedangkan Rasul Saul sendiri pun itu tidak saya ketemukan. Hanya orang-orang namanya menyusup-nyusupkan namanya ayat-ayat namanya apa? Siluman saudara. Ya. Makanya coba kamu baca namanya Matius 7 ayatnya 21 sampai 23 yang keras. Coba kamu baca Matius 7 ayatnya atau Matius 7 ayatnya. Saya nggak mau deh pakai Matius lah, Matius aja lah. Orang nanti dia bilang kita sesat, silakan saja. Matius ini orang lahir dari perut ibunya, rahim ibunya, dia lahir dikasih namanya Matius, yang diperkosa oleh namanya Kristen ini bernama Matius. Kalau di luar negeri sana Mateo, ya. Itulah dosa-dosanya Kristen ini dari generasi ke generasi. Dia mau terima tidak terima, silakan aja, kan gitu. Karena yang kita percaya sekarang namanya ajaran dari Sion, dari Yerusalem.
Ya, Matikiah 7 ayatnya 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berbuat kejahatan, makanya dibaca lengkap di situ. Apa sisihkan mereka? Maka dilembukan yang berseru Yahweh, Yahweh yang selamat. Tapi kalau kau abaikan namanya hukum-hukumku ini, lu juga mati. Makanya Sabat itu, setiap nama Sabat itu saya tulis namanya Yesaya 56. Supaya orang tuh baca. Benar lu bilang Yahweh, Yahweh, Tuhan Yahweh, Yahweh, tapi kau abaikan namanya hukumnya itu tadi, kelengkapan Tuhan, lu tetap itu yang dimaksud, ya. Bukan namanya Yahweh, Yahweh yang masuk dalam kerajaan, tapi yang mengamalkan namanya hukumnya tuh, yang mendengar perintah tuh, dia ngomong itu kan sebagai manusia. Padahal dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Ya, supaya engkau tahu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, makanya baca kitab suci yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dia jadi manusia itu tidak ujuk-ujuk yang dipahami orang Kristen. Kristen itu baca namanya Yohanes 1, situs itu tidak keluar dari situ. Makanya ada namanya Tritunggal. Ditanya nanti jemaat-jemaatnya, Pak Pendeta, di mana sih itu pasalnya? Katanya Tritunggal. Dia bingung. Makanya di mimbar itu kan, kalau mereka kan khotbahnya 1A. Coba kalau dialog langsung begini, itu nggak bisa ngapa-ngapain, ditanya langsung mulutnya sudah tutup dia. Coba kan, itulah akibatnya. Mengajar orang membunuh. Ya, makanya bukan orang yang berseru-seru ke nama Yahweh, tapi orang-orang yang juga patuhi namanya hukumnya Taurat yang dia bilang tadi, aku datang bukan meniadakan Taurat 1.1 itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi ini, hai pembuat kejahatan, ini orang Israel. Karena orang Israel zaman itu sudah mereka meninggalkan namanya Taurat, bergantikan namanya Talmud, sehingga mereka tidak kenal lagi dia ini. Kalau mereka mengenal, tidak mungkin mereka salib. Kata ditulis di Korintus, kan gitu kan. Baru kita baca lagi selanjutnya ayat 24-27 di sana, bagaimana Taurat itu seperti namanya pondasi. Baca 24-27 yang keras. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Coba kalau ada orang yang meninggalkan Taurat itu buang, jangan engkau mau. Ini diajak loh namanya mati. Makanya namanya Taurat itu seperti namanya pondasi yang kalau engkau jadikan namanya Taurat, hukumnya Tuhan sebagai pondasi dalam hidupmu, maka apapun tidak akan menggoyahkan. Karena ditanam, digali, baru tanam di dalam. Yang dimaksud ditaruh di hatimu. Lu tanam dalam hatimu ini, jangan engkau pakai di otakmu. Pakailah dalam hatinya. Pasti engkau kokoh. Sekalipun bermacam-macam masalah ekonomimu, mungkin saja ada juga penyakit, tapi ingat baik-baik, ya, kalau engkau menjadikan namanya Tauratnya Tuhan, hukumnya Tuhan sebagai pondasi itu, ya, kau tidak pernah akan mati karena penyakit. Amin gak? Kalaupun engkau mati sudah ada ketentuannya, 70
80 tahun. Ini adalah permintaan Mose. Kalau ikut baca namanya Mazmur 90 di sana mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat namanya 80 tahun. Ini permohonan Mose yang bukan dari Tuhan. Tapi faktanya sampai sekarang bagi kebanyakan orang 80 tahun kalaupun ada lewat nanti 90 mungkin langka sekali, tapi kebanyakan orang 70 80. Tapi yang parah lagi itu orang belum sampai 70. Ada yang 20, ada 17 kan begitu kan mati ya. Makanya kemarin saya baca di YouTube, di Facebook ada ya tinggallah di keluarga saya di sana ada yang mati ya. Nah, pada waktu diperiksa dokter katanya dia masih muda ini ya. Masih muda ini dia mati di sana. Terus pada waktu di periksa dokter ada cairan, banyakan cairan banyakan katanya alkohol. Coba kan mati dengan alkohol. Terus ada lagi yang saya baca, yang saya coba saya nonton situ. Terus dia bilang dengan kata-katanya pakai nama Tuhan, biarlah engkau jadi pendoa bagi kami. Coba sekarang itu terbolak-balik. Sudah jadi mati nanti didoain sama kita. Ini kan terbolak, Pak. Apakah ajaran Tuhan seperti itu? Orang mabuk, orang mencuri, orang yang menghina firman Tuhan terus masuk surga. Itulah yang salah tadi. Salah mengerti tadi ayatnya 5. Roma 11 ayat 5. Loh, kita selamat itu karena kasih karunia. Sudah ditebus Yesus itu, mau apa sajalah. Mau kawin lagi, mau segala macam, mau apa. Pokoknya kita sudah disela. Sehingga pada waktu mati itu, sekalipun nanti dia mati kerampok, dia mati karena mabok, pokoknya dia sudah masuk surga, saudara. Kok masuk surga? Ya, lu buang namanya hukumnya tuh Tuhan yang menyelamatkan engkau. Coba kan. Makanya kalau engkau baca lagi, contoh-contoh lu baca lagi, kalau kau baca namanya di Matitia 12 ayatnya 46 sampai 50. Siapa di sana yang mengatakan itu? Ini loh ibuku, ini loh saudara-saudara. Siapa yang datang kepada Yesua? Perhatikan baik-baik di sini perkataan Yesua. Baca namanya Matitia 12 ayatnya 46 sampai 50. Ketika yang keras. Yesua berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesua kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Sebenarnya siapa yang melakukan Taurat itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Ini yang datang benar-benar pada waktu adalah ibunya dan saudara. Kalau baca di atasnya, ini sudah ibunya saudara, dia tidak waras lah. Coba saudara, sampai-sampai dia bilang siapa ibuku, siapa saudaraku. Saudaraku itu orang-orang yang mencintai namanya Tauratku sendiri. Ya, yang saya katakan tadi Matitia 5 ayatnya 17, 20. Itu yang diselamatkan. Itulah saudaraku, itulah ibuku. Ya. Makanya ditulis ketiga nelayan ini maupun juga Markus 3. Markus 3 ayatnya 31 35. Ya, ini ditulis ketiga orang ditulis loh, masalahnya ini, ibuku ini loh, ya, yang melakukan, yang mencintai namanya hukum Tuhan, yang mencintai Taurat, itulah ibuku, itulah saudara. Tegas loh di sini, jangan main-main loh. Ini ibunya benar loh, ini saudara-saudaranya loh, ini yang dikatakan ini. Coba baca. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesua sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesua kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Coba saudara, ditulis juga Luka 8 ayatnya 19-21. 3 orang loh dicatat ini.
Nah, tinggal lu mau percaya mana sekarang ini. Yang menggampang-gampangan, oh karena kita kasih karunia. Kasih karunia betul, tapi baca yang lengkap. Baca Luka 8 ayat 19-21. Ibu dan saudara-saudara Yeshua datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Coba orang yang mendengarkan Taurat itu dia melakukan tak? Itu yang dimaksud tadi Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Orang yang melakukan Taurat tapi dibantah lagi ini mereka-mereka yang di mimbar itu. Bukan kita melakukan Taurat, kita salah. Kata Tuhan itu harus kamu melakukan Taurat. Tidak boleh kamu hilangkan 1 iota 1 iota. Tapi bilang dari mimbar dokter-dokter ini, buang aja Taurat. Coba kan saudara, kalau sudah seperti ini mau selamat. Makanya sahabat mengatakan banyak sekali ayat-ayat siluman. Ayat-ayat siluman misalnya contoh. Kalau kau baca namanya Ifrim 7 ayatnya 18-19, coba bayangkan aja ini Ifrim 7, ini benar-benar mereka ini, wah benar-benar ini luar biasa ini. Makanya banyak namanya ayat-ayat siluman-siluman yang disusukan tadi itu, supaya mereka benar-benar ini ajak orang lain yang dilarang itu supaya namanya hukumnya Tuhan dibuang. Coba baca namanya Ifrim 7 atau Ibrani 7 ya, ayatnya 18-19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna, sebab hukum Torah sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Coba sekarang kalau engkau baca di situ, baru nanti kau baca namanya Ifrim atau Ibrani 8 ayat 13. Ini ayat 13 siluman. Oleh karena ia Coba ini sangat mematikan ini. Coba ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba sekarang apa yang sudah tua yang lama itu karena sudah ada namanya perjanjian baru, sehingga namanya yang lama ini sudah usang buang. Ini kejahatan. Kejahatannya kenapa saya mengatakan kalau kau baca namanya ayat 8 di atas ya, jadi Ifrim 8 ayat 8, coba baca ya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Inilah dengan perjanjian baru, dianggap pada waktu itu ada perjanjian baru, makanya yang lama harus dibuang. Ini adalah penjahat ini. Ya, menulis di 13-nya ini saya bilang ini penjahat. Ini ayat-ayat siluman ini yang sangat mematikan di situ. Padahal namanya ayat 8 itu kutipan dari Yeremia 31, tapi di situ dia tidak baca tuntas, dia hanya ambil namanya 33 sampai 34. Coba bayangkan aja. Jadi namanya Ifrim 8 itu ayatnya 8 itu mereka tafsirkan seolah-olah pada waktu itu zaman rasul-rasul sudah ada perjanjian baru. Itulah yang mereka pakai sampai saat ini, sehingga benar-benar mereka berusaha namanya Taurat Tuhan atau hukumnya Tuhan ini harus dibuang karena ini namanya dia mematikan katanya. Ajaran kebencian, itulah perbuatan-perbuatan mereka sekarang ini dari generasi ke generasi sampai saat ini. Ini tulisan aslinya di Yeremia 31. Coba mereka ambil dari situ Yeremia, tapi mereka tidak ditulis lengkap di situ, tapi mereka tulis nanti di lembaga Indonesia itu sebagai catatan kakinya ayatnya 33 sampai 34. Coba Yeremia 31 ayatnya 33 dibulang. Mereka pakai itu, tidak dituntaskan. Coba. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan,
Kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba sekarang, kalau hanya batas itu seolah-olah zaman rasul-rasul itu sudah ada perjanjian baru. Tapi kalau kau baca lengkap dari situ, dari ayat 35 sampai 40 baru jelas. Jelas di situ, coba baca dari 35-nya sampai 40. Beginilah firman Yahweh yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahweh semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Yahweh. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Yahweh, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Yahweh. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Yahweh dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa, dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Ya, itulah yang dimasukkan namanya perjanjian baru. Nanti ini kan sekarang Yerusalem itu kan belum dibangun namanya batu. Gak ada di sana sekarang ini, hanya sepotong teh. Ada waktunya nanti, pada waktu dia datang lagi, dia cari domba-dombanya yang hilang itu, baru di situ dibangun namanya Yerusalem bait suci yang ketiga. Disitulah dia berdamai, maka namanya ada perjanjian baru, saudara. Makanya lembaga kitab Unesa, kalau Yeremia itu kan tidak ada judulnya, mereka nggak pakai judul aslinya. Lembaga kitab Unesa di Yeremia 31 itu dikasih di atas namanya perjanjian baru. Makanya saya bilang di Ibrim 8 tadi, dia tidak kasih ayat yang lengkap. Coba kalau orang lengkap, baru mereka sadar bahwa sekarang ini belum namanya perjanjian baru. Ada waktunya nanti, ada waktunya dia akan datang lagi di bumi ini untuk mencari domba-dombanya. Ada waktunya nanti. Nah, disitulah nanti Yerusalem dia akan bangun lagi. Maka pada waktu dibangun nanti Yerusalem ketiga, tidak dirobohkan lagi. Itu namanya jadi semua nanti nggak usah diajarin, kayak dari orang tua sampai anak kecil itu nggak usah diajarin lagi. Semua akan kenal namanya Yahweh, karena sudah ditulis juga namanya Zekaria sana 14 ayat 9. Nanti akan jadi raja satu-satunya, dan namanya Yahweh juga satu-satunya. Itu namanya perjanjian baru. Makanya saya mengatakan ini orang-orang sekarang ini pengajar-pengajar di mimbar itu tidak dituntas. Misalnya pada waktu ada perjanjian perjamuan tidak dibaca lengkap. Makanya dia bilang aku akan makan sampai yang baru. Bukan pada waktu itu ada perjanjian baru, memang tidak pernah ada di dalamnya. Saya tidak ketemukan kalau ada namanya firman baru. Makanya mereka berusaha sekarang ini untuk membuang namanya Taurat tadi ini. Dibuang, diusahakan dari mimbar itu supaya nama Taurat ini, sehingga mereka ini bebas namanya melakukan dosa. Mari kita lihat sekarang kitab suci ini. Termasuk nama Tuhan diganti kan? Coba kan? Dengan alasan dia di Yunani sana katanya nggak ada kata Y, tapi dia bilang Yunani. Sekalipun juga di sana tidak ada kata Yunani, adanya Greek, gitu kan? Di Greek sana kan tidak mungkin ada Y kan, begitu kan? Coba mereka protes namanya Yosua ini karena tidak bisa ucap. Tapi kalau namanya Yosef tidak perlu protes. Yosef itu juga pakai kata Y, iya toh? Mereka tidak ribut-ribut. Tapi kalau namanya Yosua ini mereka ribut karena memang di Greek sana, tapi mereka Yunani katanya. Saya kadang-kadang berpikir ini orang, dia bilang Yunani, dibilang sana Yunani nggak ada kata Y. Kenapa lu bilang Yunani?
Ini kan luar biasa loh saudara. Kalau engkau tidak berusaha, engkau baca sendiri kitab suci ini, cepat atau lambat Tuhan akan datang, akan dihukum bumi ini. Ya. Dia akan hukum saudara. Ya. Bagaimana lu mengasihi Tuhan? Kalau engkau digerak Tauratnya lu suruh buang. Coba kan, mengasihi Tuhan ikuti perintahnya. Karena di Tauratnya di sana, di kedua loh batu pertama di sana, apa? Mengasihi Tuhan itu prakteknya apa? Halo? Kalau kau mengasihi Tuhan itu harus ikuti namanya ya kan? Kan begitu. Coba baca namanya Keluaran 20 ayat 6. Ya. Ini kan ditukik di loh batu. Coba Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Loh, yang berpegang namanya perintahnya, yang berpegang namanya hukumnya Tuhan, berpegang namanya Tauratnya, itu yang dia kasihi itu. Itu orang-orang yang mengasihi itu. Amin gak itu? Itu prakteknya. Mengasihi Tuhan itu prakteknya harus namanya tunduk Tauratnya. Jangan kau berusaha ini, kau buang namanya Tauratnya Tuhan. Kalau kau buang namanya Tuhan, banyak orang yang mati kok konyol. Itu akibatnya. Ya. Coba pada waktu dia mati, digerogotin lagi harta orang, coba. Dia minta lagi, dia terima lagi persembahan sekarang, coba kan. Sudah mati ini orang. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Kalau kau mati namanya 70, 80 tahun, itu sudah wajar. Tapi kalau kau mati ini masih kecil, ya, apalagi di Sumba ada pewarismu, ini bertanya betul. Itu makanya pada waktu cucu saya dulu di Sumba itu, ya, anak keponakan saya, ya, coba kan, pada waktu diambil Nahum itu, makanya saya bilang, wah ini pendeta perempuan yang ngawur ini. Kalau ini keponakanku ini, dia baca itu, wah benar-benar itu. Nah, coba kan, kalau kau baca namanya Nahum itu saudara, dia keadaan marah saudara. Nah ini orang kan kehilangan anak yang dia sayang. Ini anaknya masih ini belasan tahun umurnya. Coba, ya, meninggal ini. Coba kan sampai bapaknya ini jungkir, sampai mau bunuh diri itu, coba kehilangan anaknya, coba. Ya, itulah akibat dari mimbar ini, penyesat ini. Ya. Mereka berusaha tadi buang saja ini yang lama sudah usah buang, karena mereka selip-selipkan di situ saudara. Ya. Ini kan dari generasi ke generasi, ya. Coba kan sampai saat ini tidak dibuka seperti ini. Apa ada orang dari mimbar yang buka tadi itu namanya Matitia 5 ayat 43? Tidak ada, diam aja. Apalagi di mimbar. Kalau dia buka ini berarti nanti dia tidak ada lagi apa isi perutnya. Kempes perutnya, kurus, nggak ada makan. Karena dia cari nafkah kan dari situ. Dia nipu orang. Kalau kau sampaikan kebenaran, kau ambil perpuluhan, kan tidak salah-salah banget. Ya, coba. Ini sangat jelas yang kita baca hari ini. Ya, makanya mengasihi Tuhan itu prakteknya berpeganglah namanya Tauratnya tuh, itu mengasihi Tuhan. Maupun juga namanya Ulangan 5 ayat 10. Ini kan Ulangan 5 ini kan itu diulang lagi kan, tadi sudah dibaca tadi Keluaran 20 ayat 6. Begitu juga Ulangan 5 ayat 10. Kan diulang lagi di situ, coba peringatkan kepada manusia. Apa bunyinya? Ulangan 5 ayat 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Coba saudara, yang mengasihi Tuhan, yang berpegang namanya hukumnya tuh, yang dia bilang sadatan di bumi itu bukan meniadakan satu yod. Itu orang-orang yang berpegang itu yang mengasihi Tuhan. Itulah tuh yang dilindungi. Ya. Makanya juga Ulangan 11 sana kan, Ulangan 11 susah catat ini, dia ulang-ulang ini yang mengasihi Tuhan. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu prakteknya. Berpeganglah namanya Tauratnya tuh. Maupun 89. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Coba kan, berpeganglah namanya Taurat ini akan lanjut umurmu. Lu tidak pernah akan kenapa-napa, lu tidak akan mati dengan penyakit maupun ayat 23. Maka Yahweh akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Maupun Ulangan 19 ayat 9. Diulang-ulang loh, diulang-ulang supaya berpegang namanya Taurat ini. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Harus kau berpegang namanya hukumnya Tuhan ini. Maupun juga Ulangan 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Yahweh Tuhanmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Coba kan, ini pesan-pesan terakhir namanya, wanti-wanti namanya orang Israel supaya berpegang namanya Tauratnya tuh Tuhan. Maupun 19:20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Berpeganglah namanya Taurat Tuhan. Pasti dilanjutkan hidupmu. Tidak boleh ikut-ikutan sekarang ini. Mereka benci benar-benar namanya Taurat Tuhan ini. Tapi kalau perpuluhannya mereka getol betul. Mereka garuk-garuk kata orang, coba kan gitu kan. Ada yang penting-penting ini kan, coba seperti sahabatnya ini kan berulang-ulang peringatkan kepada manusia. Tapi manusia jahat sekali. Kalau perpuluhan saja katanya, kalau kau baca namanya Matitia 23 di sana kan, kalau di atas meja aja lu bilang sah, masa aja lu sah. Tapi kalau Tauratku kau injak-injak, kau buang. Hai kamu pembuat kejahatan, hai kamu pembuat. Yang dia katakan jahat itu bukan orang-orang biasa. Yang dia katakan jahat itu namanya 23 di sana, itu orang-orang yang Yahudi itu, yang profesor itu saudara. Apalagi sekarang ini, dia bilang tadi kalau dia tidak sayangkan namanya apa? Cabang aslinya, kamu juga tidak akan disayang. Kalau nanti sudah dipotong. Kalau kamu baca selanjutnya ini tadi Roma 11. Kalau kamu sudah dipotong, maka ini mereka tadi yang dipotong dia kembalikan ke aslinya. Kamu nanti dibuang, dibakar. Tidak mungkin ada 2 kalinya lagi ditempelkan lagi. Kagak ada. Bagaimana lu ditempelkan sendiri akarnya lu mau potong? Coba, lu ajarkan orang namanya Taurat sadis, gitu? Coba kan. Ini kan ajaran-ajaran konyol yang korbannya ini kan sudah miliaran orang dari generasi ke generasi sampai saat ini. Saya lihat sekarang ini, kemarin saya baca di YouTube itu katanya lembaga kita mau direvisi. Kagak ada itu yang saya lihat yang direvisi. Masa diribut-ributin namanya sorga dengan surga? Coba kan, apakah itu penting-penting banget? Coba kan kalau sudah begini ini. Makanya saya merenung, oh benar juga, memang benar namanya tulisan Yesaya itu. Karena bangsa-bangsa ini sudah dikasih kekang tetap namanya sesat. Dia tidak akan berubah namanya apa Yesaya 30 hanya 28.
Karena mereka di mulutnya ini orang-orang asing itu sudah dikekang gitu loh. Sehingga pakai pasal ayat pun ini, seperti contoh namanya setiap Sabat itu saya pakai pasal dan ayat. Ada juga yang nyeletuk aja. Jadi kalau orang tidak Sabat nggak selamat. Lihat saya kan tinggal lu baca itu gitu loh. Coba kan, coba banyak yang konyol-konyol itu. Itu karena penuh nafsu iblis itu yang begitu-begitu itu coba. Kan sudah ada pasalnya, ada ayat, tinggal lu catat dulu, baru kau buka-buka kan clear. Kan begitu kan? Coba kan? Lu pakai tulisan-tulisan kan dibaca di orang di situ coba, Itu saya pakai pasal dengan ayat. Ini kan saya khotbah itu kan ada pasal ayatnya tadi. Makanya saya ulang-ulang. Itulah yang sampai saat ini. Jadi ada lagi sekarang itu mereka bilang ada perjanjian baru. Jadi mereka perjanjian baru itu yang mereka mengatakan itu namanya Matitia sampai Wahyu. Diputar-putar di situ coba. Yohanan 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini kalau kita lihat kita tadi mereka pakai namanya apa? Di Injil. Jadi mereka tidak pakai namanya di Tauratnya. Ulang lagi tadi yang 14-nya. 15-nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintah-perintahku. Dia tidak pakai namanya di Ulangan, dia tidak pakai namanya Keluaran. Kan begitu, coba kan? Dia putar-putar di situ seolah-olah nama yang dikatakan itu firman-Nya, perintahku dari namanya Matitia sampai Wahyu. Itulah yang diajarkan sekarang. Makanya bilang itu Taurat itu dibuang. Makanya kalau kita bilang Sabat itu mereka buang muka. Mereka lebih senang namanya perintah manusia. Yang namanya Minggu itu bukan perintah Tuhan, tidak pernah ada di dalamnya. Coba kan, melanggar Sabatnya saja pun dihukum mati. Bagaimana kamu memindahkan? Karena dia tergiur dengan doktornya tadi, dengan di mimbar ini, dengan profesornya, dengan gedungnya yang gede, dengan banyaknya jemaatnya. Akhirnya dia bilang, kalau namanya ada benar itu, kenapa sih sedikit saja jemaatnya? Dia tidak pernah membaca di sana Matitia 7 ayatnya 13-14. Karena sempitnya jalan, sedikit orang, kalau lebarnya jalan tadi ini hantam aja. Banyak orang yang masuk, saudara. Kalau kita namanya apa berdasarkan pasal ayat, nggak suka. Mendingan yang tidak ada pasal ada ayatnya, mereka lebih suka. Coba sekarang kalau kita kan pakai pasal namanya Sabat, banyak sekali Sabatnya, dari Kejadian itu sampai Injil kan. Kita sudah catat. Coba kan. Kalau saya balik sekarang Minggu itu coba mana catatan? Kagak bakal paling mereka ambil namanya Roma 14. Padahal kalau kau langgar namanya Sabatnya ini yang dia bilang Sabat itu kekal. Sabat itu kekal. Itu benar-benar dia ulang. Makanya Sabat itu ditukik di lubang batu pertama. Ditukik di lubang batu pertama. Coba beraninya mereka ini saudara menghujat saudara, coba. Apakah ini kau selamat? Jadi Sabatnya itu juga termasuk akarnya. Karena dia ada di lubang batu pertama. Siapa yang menghancurkan lubang batu pertama, maka tidak ada lagi perantara. Makanya kalau kau baca 1 Samuel 2 di sana, ayat 25 kalau tidak salah di sana, kalau kau berdosa kepada Tuhan, tidak ada perantara. Coba baca. 1 Samuel 2 ayatnya 25 kalau tidak salah. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Tuhan yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Yahweh, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Yahweh hendak mematikan mereka. Coba kalau kau bersalah masalah batu kedua masih ada perantara. Kalau kau bersalah namanya batu pertama ini yang ditukik-tukik tadi, siapa jadi perantaranya? Lu mau ikut itu? Kan sangat jelas kan kita baca hari ini. Itu saja pun asli saja dia nggak sayangin lo. Apalagi kau yang ditempel-tempelin.
kau bertentangan namanya hukum Taurat, kau dibuang, dilempari. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Roma 11 tadi ayat 25, ini diperingatkan kepada orang asing. Coba baca ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bukan mau diselidiki, bukan mau diteliti kitab suci ini, malah sebaliknya saudara, mengajari orang ini benar-benar menyimpang dari hukumnya Tuhan ini. Ya. Kenapa saya bilang benar-benar menyimpang ini? Coba baca namanya 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya kan? Kalau kita ikut perintah, kalau kita mencintai namanya Tauratnya Tuhan, itu berarti kita mengasihi itu Tuhan. Ya? Hanya persoalan kalau baca lagi di bawah, selanjutnya 2 Yohanes, kembali tadi 2 Yohanes 1, terus 2 Yohanes 1 ayat 56. 2 Yohanes 1 ayat 56. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yang ini yang diperintahkan tadi, ini aku datang di bumi, ini bukan meniadakan Taurat, 1 titik. Ya. Tapi dikasih link sama mereka nanti, dia kasih link lagi nanti. Ini lembaga kitab Indonesia ini bukan namanya Taurat Tuhan, bukan namanya Matitia 5, tapi dikasih link namanya Yohanes 13 ayat 34. Coba kan dikasih link di situ. Coba ini luar biasa loh saudara, mengampurkan orang. Coba. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi itulah bilangnya perintah baru tadi itu saudara. Kalau kau baca tadi Matitia 5 ayatnya 44 itu, Tuhan mengajari kita kasih saudara. Ingat baik-baik saudara, sudah banyak korban ini, tidak sedikit loh ini saudara. Sekalipun yang saya khotbah ini sudah banyak, sampai 200 sekian. Coba kan, sudah 200 sekian loh saya baca. Masa sih 200 sekian itu dia tidak sampaikan kepada keluarga dan lain sebagainya? Coba saudara, ya. Saya lihat di YouTube di sana kan gitu, coba kan. Saya mau pengen juga ada yang respon gitu, ada yang tanggapin kan begitu kan. Mungkin dia lihat sepintas saja itu kan terus dia begitu saja gitu. Para khotbah ini saya mencatat karena sudah saya baca ini kan 23 tahun tidak pernah berhenti. Sehingga saya sampaikan ini, yang saya catat itu bertahun-tahun ini, selama 23 tahun ini. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Gitu. Makanya kalau kita baca lagi Yohanes 15 ayatnya 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, inilah yang dia bilang zaman ini, mereka bilang perjanjian baru, zaman Yesus itu ada kasih gitu loh, coba kan gitu kan. Makanya ini Taurat itu mereka makin buang. Karena tadi dipengaruhi tadi tulisan-tulisan itu. Misalnya di Ibrani tadi itu kan sudah lama usang buang. Ini sangat mematikan. Banyak lagi loh saudara, kalau saya catat ini benar-benar ini penerjemahan atau memang disengaja ini, saya tidak tahu ini. Makanya banyak ayat 17. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Coba kan? Jadi kasih itu mengajarkan di perjanjian baru. Itulah yang mereka ini loh, perjanjian baru penuh kasih. Jadi perjanjian baru itu bikinan manusia.
Bukan namanya perintah Tuhan. Perintah Tuhan nanti ada waktunya, makanya dia robah semua Israel ini. Mereka kenal Yahweh, mereka kembali kepada namanya hukumnya tuh Tuhan. Kalau dia sudah kembali nanti, maka dia bilang tadi Roma 11 ayat 25, dengan tegar tengkuknya mereka ini kamu punya kesempatan. Hanya persoalannya itu kalau kita baca ayatnya 27 itu juga pun salah tafsir juga, sama persis namanya tadi Ibrani 8. Coba ayatnya 27 tadi, Roma 11 ayat 27. Ya. Itu kan ayat 27 itu kutipan dari Yeremia 31. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya. Jadi itu kan kutipan dari Yeremia 31, 33 sampai 34, saudara. Ya kan? Diputar-putar semua. Tapi kalau orang namanya cerdas, dia baca seluruh lengkap. Kalau saya ini pembaca yang tuntas baca, kalau baca Yeremia itu sekali baca. Yeremia 1 sampai 52 sekali baca. Ya, sehingga saya tahu nanti saya baca Yesaya 1 sampai 66, pasal 66. Saya baca namanya Yeskiel sampai 48. Ya, sehingga saya tahu. Ya, sehingga saya tahu, saudara. Sehingga saya tidak ditipu, saya tidak tergiur lagi doktermu. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang makin jahat. Supaya mereka lebih pede di mimbar, maka mereka beli namanya ijazah itu aspal, tapi palsu, asli, asli tapi palsu, saudara. Banyak sekali ini, itu kejahatannya makin menjadi kejahatan itu bukan makin mengecil. Kejahatan itu makin menjadi-jadi. Dengan dokternya nanti mereka bisa hipnotis orang. Akhirnya apa? Banyak yang mati. Nah, tinggal lu pilih mana. Yang menyimpang tadi itu, atau saya ini pakai pasal dan ayat. Gitu? Paling tidak sekarang kan YouTube. Ya, dibacakan habis itu kan, gitu kan. Makanya hanya saya berdoa, Tuhan, melalui ini khotbah ini yang catat pasal, siapapun nanti itu yang mendengar, supaya juga sampaikan kepada keluarga. Kalau dia seorang bapak, dia sampaikan kepada istrinya, anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, sampaikan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kalau dia seorang anak, dia sampaikan kepada bapak dan ibunya. Ya, pasti dia selamat. Selamat aja. Selamatnya bagaimana? Kalau benar-benar engkau mencintai, namanya hukumnya tuh bukan saya loh, Tuhan sendiri. Siapa saja yang meniadakan 1 titik 1 iota, akibatnya namanya neraka. Neraka itu bukan tempat terendah lagi, neraka. Ya, coba saudara, bukan tempat tinggi lagi, tinggi itu surga. Kalau di bawah itu namanya neraka, saudara. Mari kita buktikan nanti, ada tulisan Tuhan sendiri yang mengatakan. Makanya suatu saat nanti ada waktunya namanya yang Tuhan Yahweh itu datang ke bumi, ya, untuk mencari domba-dombanya yang dia akan jadi gembala, dia akan jadi hakim. Makanya kalau kita baca Yehezkiel 34 16 sampai 19, perhatikan baik-baik di situ. Yehezkiel 34 ayatnya 16 sampai 19 yang keras. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Itu cara ada yang salah di situ ya. Yang kuat, yang gemuk, yang gemuk aku lindungi. Aslinya tidak demikian. Aslinya tidak demikian. Yang namanya Yang namanya kuat dan namanya yang gemuk aku hancurkan. Ya, coba. Ya, baca namanya King James pakai bahasa Inggris. Ini kan kitab suci, ini kan terjemahkan dari kitab Eropa sana, paling tidak dari King James. Ya, ini kan kitab yang kita pegang ini karena duluan dong King James sana kan gitu kan. Coba King James namanya
Yeskiel 34 ayatnya 16. Perhatikan di situ, yang kuat dan gemuk itu aku akan hancurkan, bukan dilindungi. Coba. I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Tuh, maksudnya itu dilindungi atau dihancurkan? Hancurkan. Dihancurkan itu, saudara. Coba bayangkan, karena banyak sekali yang di dalam sateliti itu tidak sesuai. Apalagi namanya di Injil, waduh banyak sekali, saudara. Makanya benar-benar kayak Pak bilang, hati-hati. Surat-suratnya Saul. Banyak orang tidak memahami, akhirnya dia putar balikan, binasalah mereka, matilah mereka. Makanya sampai saat ini banyak orang yang mati konyol, gitu? Mati konyol, apalagi bilangnya sudah ada perjanjian baru, itu mati konyol, ya. Coba kan tadi kan, bukan dilindungi tapi dihancurkan. Selanjutnya terus baca. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Yahweh, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulahkah kamu injak-injak pada rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulahkah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Coba, saudara, lu sudah makan rumput ini, habis itu kok injak-injak lagi? Kok sudah minum air, terus kok keruhkan lagi? Itulah sampai sekarang ini. Bukan namanya sekarang yang mengeruhkan yang menginjak-injak rumput itu atau mengeruhkan air yang jemaat-jemaat, termasuk dari mimbar ini, saudara. Coba kan, sudah jernih, sudah enak. Mereka mulai dan sudah diinjak-injak. Makanya saya mengatakan itu orang Israel itu memperkosa, namanya hukum tak. Kalau namanya asing ini termasuk orang Kristen ini bukan perkosa lagi, menginjak-injak. Lu mau terima tidak terima, ya itu faktanya. Ya, coba kan, mereka menginjak-injak. Hanya sayang sekali ini yang miliaran orang Kristen tidak pernah mau membaca kitab suci ini. Coba kalau rame-rame saja itu dia baca kitab suci saja itu, atau paling tidak ini pada waktu ini saya khotbahkan hari ini, Roma ini, dia ajar saja ke keluarga, ngajak keluarga itu rame-rame baca kitab suci, maka besok itu tempat ibadah akan kosong aja. Yakin betul-betul akan kosong, nggak akan mau. Coba apa yang diajarkan mimbar itu sangat bertentangan. Coba kan, mereka salah tafsir, mereka potong-potong, mereka tidak baca tuntas. Ya itulah orang-orang Kristen itu tidak baca tuntas. Dia dapat sedikit kan apanya ini yang dia hafal sih, matanya ngelotot. Coba saudara, coba jangan di YouTube, jangan di Facebook ngelotot. Kalau lotot sama saya ketemu langsung gitu, baru kalau lotot di situ. Tinggal lu mau adu apa? Kita ngadu ilmu rohani. Kita mau mengadu juga ilmu sekular atau mau ngadu fisik juga. Ya, saya ladenin semua itu. Ya. Saya ladenin. Tinggal lu mau ngadu ilmu kerohaniannya, bawa kitab yang sama, mau ngadu juga ilmu sekuler, kita juga adu. Ayo, Terus nanti adu fisik juga biarpun gua tua begini. Wow, saudara, saya sudah jengkel itu loh. Jengkelnya saya itu kalau mereka bawa koak-koak namanya di YouTube itu, saudara, kan ditontonin seorang orang kan. Ada seorang jemaat kan, dia tanya ini bagaimana sih Pak Pendeta, mana sih pasal ayat ini namanya Tuhan Tritunggal itu. Coba kan, akhirnya dia tidak bisa jawab. Jawabnya begini, kalau tidak tahu udah diam aja. Coba tidak tontonin sekian orang ribuan, makanya dikasih kuda tertawa. Terus ada orang ompong, itu kan dia tertawa, kan itu kan olok-olokan di luar sana. Coba saudara, ini kan ditontonin. Kalau saya di sini, paling kalau masuk YouTube kan terbatas. Tapi kalau dia langsung itu, apalagi pengikutnya banyak, dia terkenal, ada dokternya kan dinontonin sekian orang, ribuan orang, coba. Itu enak begitu.
Ya. Makanya suatu saat nanti datang, ini yang mengeruh-ngeruhkan ini, ya, yang menginjak-injak ini akan dihukum loh saudara. Ingat baik-baik, judulnya di atas, Yahweh lah gembala yang baik. Itu judulnya namanya apa? Yesaya 34 tadi itu, ya, sangat jelas loh saudara. Makanya saudara itu baca Yesaya ini dari 34 itu jangan diputus sampai namanya 48, ya. Coba kan sampai 48 sana loh, dari 40 sampai 48 itu kamu baca, ya. Siapa yang jadi imam, siapa yang pelayan, dijelaskan sana itu, ya. Tidak ada orang-orang itu yang berani yang menggantikan namanya keturunan Lewi ini, imam-imam itu dari keturunan Lewi, saudara. Mereka lah pengajar-pengajar itu, saudara, gitu kan. Nah sekarang kita ini sebagai apa? Imam, ya guru, tapi guru baik, yang baik, ngajarkan sesuai namanya isi kitab sucinya. Jangan dibolak-balik, jangan diinjak-injak. Kamu sudah masuk, kamu makan ini, kamu injak-injak lagi. Kamu sudah ngomong, kamu kerukan lagi. Itu sampai sekarang itu dikabulkan. Dikabulkan dengan doa-doanya, dengan apanya, khotbah-khotbahnya. Yang dia comot sana, comot sini, yang kadang-kadang pun tidak ada linknya. Saya ini berdasarkan ada linknya. Lu mau percaya tidak percaya, ya terserah. Yang penting saya sampaikan, ya. Sangat jelas tadi itu. Suatu saat nanti akan turun, ya, akan cari domba. Dari situlah nanti akan dia hukum. Siapa yang mengamalkan kebenaran, ya, yang mencintai akan Tauratnya akan selamat. Itulah yang dia bilang tadi, ada 7.000. Jangan pede-pede, oh kita ini termasuk 7.000, tapi lu tolak namanya Tauratnya Tuhan. Lu tidak perhatikan tadi yang namanya Matitia 5 tadi itu. Lu lebih suka namanya pendeta-pendetamu yang doktor-doktornya. Coba bayangkan aja itu, Tuhan itu kan tipis saja. Waduh, ya zaman dulu kan melihatnya Yesua itu apa? Karena dia tidak sekolah dan maupun dia tukang kayu. Sehingga sekalipun dia bikin mujizat dan lain segala macam, mereka tidak peduli. Sekarang begitu juga. Mereka lebih suka namanya apa? Ada gelarnya tapi menyimpang. Dia tidak suka lagi seperti saya ini suruh catat pasal ayat, saudara. Ini fakta. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Ini kepada keluarga saya sendiri saya sampaikan. Ya. Benar, mungkin saya tidak dokter, tapi ingat baik-baik, ini saya bukan pengangguran, ya. Saya dulu seorang pekerja, saya pengusaha, saya punya ilmu sekuler. Tapi dengan pengalaman saya baca kitab suci bertahun-tahun ini, saya sudah habiskan kitab suci sekian, sehingga saya sampaikan, saya mencatat, ya. Apakah orang-orang merespon seperti itu? Dia bohong muka, ya. Ingat baik-baik. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Coba 1 Korintus 6 ayatnya 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Coba kan? Jadi kita ini adalah baitnya Roh, rumahnya Tuhan, ya. Kalau ini rumahnya Tuhan ini, kau jejalkan yang tidak sesuai lagi keinginan Tuhan, kau tidak jejalin di dalam firman Tuhan, kau tidak tanam dalam hatimu sana, maka Tuhan tidak akan mau, dah. Amin gak itu? Ya. 1 Yohanes 3 ayatnya 24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Tuhan yang ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Siapa saja namanya yang patuh akan Tauratnya, maka Tuhan akan diam dalam diri orang itu. Maka Roh Kudus akan ada dalam kehidupan. Bagaimana tandanya bahwa dia ada Roh Kudus? Pada waktu dia mencintai namanya Tauratnya Tuhan. Itu tandanya bahwa Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan orang itu kalau benar-benar dia mencintai namanya hukumnya Tuhan. Ya. Kelima kitab itu dia mencintai itu, ya, itu tandanya bahwa Roh Tuhan ada dalam kehidupan orang itu. Amin kan? Ya. Itu tandanya.
Tapi kalau bilang, oh saya ada Roh Kudus, tapi kau tolak namanya hukumnya Tuhan, itu bukan Roh Kudus, itu namanya Roh Kudus, roh hantu, gitu, ya, roh hantu. Ingat baik-baik ya, malaikatnya saja pun, ya, dia tidak kompromi, ya, malaikatnya dia tidak kompromi, akarnya, batang aslinya dia tidak kompromi. Bagaimana cabang liar? Kalau kita baca tadi kan Roma 11 ayatnya 21-24. Coba. Roma 11 ayatnya 21 sampai 24 yang kencang. Sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Tapi itu saudara, cabang asli jadi dipotong, apalagi lo ini yang bertentang, dipotong, dia buang, dia masuk ke neraka lo ini. Saya kasih tahu, ya bahkan asli aja dia potong. Apalagi lo ini lo bertentangan, lo bilang akarnya itu tubuh mau copot, Taurat itu lo buang, dipotong kamu, dibuang ke neraka. Coba kan, makanya 2 Kefa 2 ayat 4 sampai 9, 2 Kefa 2 ayat 4 9. Perhatikan ini, catat ini 2 Kefa 2 ayat 4 sampai 9. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Noah, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Coba saudara, ya, zaman Noah itu berapa? Miliaran orang juga. Akhirnya diselamatkan apa? Hanya 8 saudara. Apakah Noah itu tidak ngomong, diolok-olok, Noah, lu udah gila. Lu bikin kapal di atas gunung gimana sih bos? Orang itu orang normal di pinggir laut. Ini dari gunung kita tarik pakai apa? Kapal segede gini memang bisa narik, ada bulldozer sekarang. Bulldozer sendiri pun gak kuat bos katanya. Biasanya juga kan di pinggir laut kan gitu. Kapal bersama kan di pinggir laut, ya. Baru bisa ditarik katanya. Akhirnya apa? Pada waktunya, ya, penghukuman akhirnya apa? Terpontang-panting gak? Pasti lari orang, jungkir balik, naik ke pohon, air terus. Begitu juga lah pada waktu datang kedua kali. Akan dihukum orang-orang fasik. Jangan berpikir-pikir kalian fasik itu di luar daripada namanya orang Israel. Orang Israel ini pura-pura tidak tahu, gitu? Gak peduli. Lihat Taurat itu tidak peduli, lebih mencintai namanya Talmudnya. Coba kan? Karena nggak ada lagi yang mau sekarang itu namanya Taurat. Katanya buat apa kan? Memang nggak ada yang mau. Berarti yang benar itu yang banyak. Ya, katanya coba. Zaman namanya Sodom Amora berapa orang? Ya, hanya bertiga saudara. Coba kan katanya Lot ini hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa ini, tiap hari itu merana jiwanya katanya. Merana loh. Kalau saya sekarang melihat seperti itu, orang-orang menantang-nantang lagi segala macam, ada lagi loh kecap punya hikmat sendiri pak katanya. Aduh gundulmu itu hikmat, lu baca aja kan pasal dan ayat itu loh. Apa lagi kan begitu coba. Ada yang begitu-begitu tuh. Itu emosi itu antek-anteknya iblis itu. Coba kan. Ini kan dikasih perumpamaan, ya. Suatu saat nanti akan terjadi seperti zaman Noah maupun zaman Sodom dan Amora, maupun juga perjalanan orang Israel dari Misraim tanah Kanaan itu. Berapa orang yang sisa? Hanya 2 orang. Lu bisa bayangkan aja Mose juga kagak karena teledor kata
kata-katanya teledor doang, kata-katanya nggak boleh masuk. Mose tinggal di sini deh, nggak boleh lah. Lo lihat-lihat saja sana kan, udahlah selesai di sini ya. Karena engkau bilang itu kan diperumpamakan kita ini, saudara, ya, sampai zaman kita ini. Makanya kalau engkau tidak renungkan itu, maka suatu saat nanti, kalau sudah mati, kalau sudah belum mati nanti, maka di sana ada penyesalan. Jadi begini nanti di sana, bukan lu doain, dibilang Tuhan tolonglah peringatkan apa? Keluargamu masih ada. Tolong deh, utuslah orang mati, kan gitu, supaya sampaikan orang yang hidup di sana. Mungkin saja orang di Sumba sana mungkin pakai ini kayaknya, sehingga dia bilang setiap orang mati, mungkin mati karena mabuk, mungkin mati karena minuman keras. Dia bilang apa? Sudah ke tempatnya apa? Kudus itu, para kudus sudah bersama-sama dengan para kudus dan jadi pendoa bagi kak. Itu benar-benar saya kadang-kadang geleng-geleng itu disumbang gitu loh. Sekarang di mana-mana. Jadi kalau dia mati sekarang sering mengucapkan itu menjadi pendoa bagi kami yang dia tidak pernah berpikir pada waktu dia hidup dia tidak saling mendoakan ajaran Tuhan supaya kamu saling doakan, saling menasehati supaya waktu kau hidup ini dibaca kitab suci itu dan Kejadian sampai Wahyu itu ajaran Tuhan. Sedangkan pada waktu lu mati, ya, sudah putus hubungan. Maka dia bilang kalau kau baca namanya Matitia 8 sana ayat 22 kalau nggak salah di sana, dia bilang ada orang mati, Tuhan, aku mau pulang dulu kuburkan orang tuaku. Kata Tuhan, biarkanlah orang mati, kuburkan orang ikutlah saya. Begitu gak kita firman? Ya, coba baca. Namanya Matitia 8 ayat 22 atau 23. Antara itu dia coba lihat. Tetapi Yeshua berkata, apa ayat berapa? 22. Hah? 22. Benar. Itu Matitia 8 ayat 22, coba baca. Tetapi Yeshua berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Coba kan, biarkanlah orang mati menguburkan, seorang-orang sama-sama mati menguburkan. Maksudnya tadi biarkan orang mati menguburkan orang mati yang dimaksud itu secara roh, ya. Biarkan orang mati menguburkan biarkan orang mati tadi bukan mati fisik benar, tapi dia itu namanya orang-orang fasik. Orang fasik itu dibilangin orang mati. Biarkan orang mati menguburkan orang ikutlah jangan kau sibuk lagi itu. Orang mati biarkan saja selesai. Lo yang hidup ini, mari lo baca kitab suci, saling mendoakan satu sama lain, berilah semangat supaya benar-benar mencintai namanya hukumnya tuh. Itu yang dimaksud supaya nanti tidak ada penyesalan kemudian. Makanya perhatikan namanya kitabnya Mose dan kitabnya para amin gak tuh? Baca namanya terakhir sekali ini khotbah, baca Luka 16 ayatnya 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Yang kencang. dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Eleazar, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Eleazar duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Eleazar supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Eleazar segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.
Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Coba sekarang. Kalau mereka tidak hiraukan namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi, mau ngapain lagi? Itu namanya penyesalan kemudian hari. Jangan sampai ada penyesalan kemudian hari, benar-benar harus kau mencintai namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi. Amin nggak? Ya? Makanya dia bilang pada waktu dia sengsara di alam maut, dia lihat di atas itu surga atau neraka. Halo? Dia lihat di atas berarti dia di bawah itu pasti neraka. Yang rendah itu neraka kan? Coba baca tadi yang Matitia, ulang lagi Matitia 5 ayat 19. Ya, coba. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi antara tinggi dengan rendah itu kira-kira tinggi itu sorga atau bukan? Kalau rendah tadi neraka kan? Karena dia bilang tadi kan pada waktu namanya orang kaya kan dia lihat di atas ini. Dia lihat atas, dia panggil Abraham, tolong ke Eliezer itu suruh pulang sana deh, hidupkan lagi deh supaya teringatkan keluargaku. Karena masih ada 5 orang, supaya mereka tidak masuk di sini. Ini warning. Saya mau beritahukan ini warning loh ya saudara. Siapa saja yang meniadakan satu titik, ya, satu iota, dia akan dilemparkan ke neraka. Tapi ya, siapa yang mengajarkan supaya dia melakukan Taurat, dia mencintai Taurat, dia mencintai hukumnya Tuhan, pasti dia masuk surga. Amin ya. Catatlah itu, renungkan itu. Haleluya. Terpuji-puji